dana taktis ini alirannya juga banyak ke orang. Kemana Pak? Kemana saja? Kejaksaan ada, ke bupati, wakil bupati juga ada. Nyanyian Direktur RSUD Praia Lombok Tengah Muzakir Langkir yang menyeret sejumlah nama usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejaksaan patut diatensi serius. Apalagi ia melontarkan adanya aliran dana ke Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah termasuk ke hari ulang tahun kejaksaan. Hal ini lantas menjadi atensi solidaritas masyarakat untuk transparansi atau Somasi NTB dan Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran Fitrah NTB untuk terus memantau dan mengawasi jalannya kasus ini secara serius. Nah, ini satu hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian ya. Di satu sisi terkait dengan soal kasusnya sendiri, ini juga harus terus didalami. Siapa saja, apakah cukup berhenti sampai dengan 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan, yang salah satunya adalah Direktur Rumah Sakit. Atau bisa jadi dalam konteks kasus korupsi seperti ini kan ada aktor intelektualnya, ada orang yang dalam tanda petik mungkin memiliki jabatan yang lebih tinggi yang bisa jadi juga terlibat di dalam kasus ini. Dan terkait dengan pernyataan salah seorang tersangka di beberapa media yang juga sudah ramai bahwa menyebutkan kemana saja aliran duit yang sudah dikorupsi itu, sampai menyebutkan ke institusi salah satunya institusi kejaksaan sendiri telah menerima aliran duit yang sudah dikorupsi itu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga bagi kejaksaan, meskipun kejaksaan yang menangani kasus ini, kejaksaan juga harus bergerak cepat menurut saya untuk segera memastikan apa yang sudah dinyatakan oleh tersangka itu terkait dengan adanya oknum kejaksaan yang menerima aliran anggaran itu. Ya, dalam hal ini menurut saya Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat itu harus serius memastikan siapa oknum yang dimaksud itu dan seperti apa kebenarannya. Itu yang pertama. Kalau perlu Kejaksaan Agung juga harus turun tangan untuk memastikan ini. Karena di Praia sendiri kasus ini bisa menjadi salah satu jalan bagi kejaksaan sendiri. Perlu diingat bahwa Praia ini punya sejarah Kejaksaan Negeri Praia ini punya sejarah kelam juga terkait dengan dulu kalau kita ingat sama-sama soal kasus Jaksa Subri itu kan yang ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus tindak pidana korupsi juga di dalamnya. Di satu sisi kasusnya, terkait dengan kasusnya ini juga harus dilihat lebih dalam lagi siapa saja yang terlibat selain 3 orang ini yang sudah ditetapkan, gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan aliran dana ini yang sudah disebutkan oleh salah satu tersangka itu, dia sudah menyebutkan secara jelas kemana saja aliran dananya dia distribusikan. Itu juga harus dicek untuk memastikan, dan salah satunya adalah dia menyebutkan bahwa ada oknum kejaksaan yang menerima aliran dana itu yang harus dipastikan juga oleh kejaksaan. Jangan sampai dalam hal ini kejaksaan terkesan tebang pilih. Jangan hanya karena kejaksaan yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, justru kejaksaan mendiamkan ketika disebut bahwa ada oknum kejaksaan yang menerima aliran dana korupsi itu. Meski demikian, Kejati NTB Sungarpin mengungkapkan apa yang disampaikan Langkir adalah bentuk pembelaan diri setelah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Yang pertama, kita melihat dalam konteks penggunaan anggaran di BLUD ini belum transparan ya, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang punya kepentingan dan niat jahat itu mengambil untung dari situ untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam kasus BLUD ini kan kita tahu tidak hanya kalau dari apa yang disampaikan oleh tersangka itu tidak hanya soal dana yang disangkakan di awal, tapi juga ada dana taktis gitu ya. Ini saya kira juga perlu didalami oleh para penegak hukum. Ini kita bisa melihat bagaimana kebutuhan soal pendanaan politik ini yang sangat besar, ya, yang untuk melakukan
satu kampanye saja itu menghabiskan banyak sekali biaya, termasuk lobby-lobby dan lain-lain. Nah, kita bisa meng-cross check kemarin misalnya pada saat pelaksanaan pemilu kada, bagaimana nominal dana kampanye yang mereka miliki. Terlihat itu sangat kecil dan tidak, dalam pandangan kami itu tidak wajar ya untuk sekelas pasangan calon di level kabupaten dengan dana kampanye yang kecil. Karena dari risetnya KPK saja itu menyebutkan sampai menghabiskan puluhan miliar. Nah, sehingga ini yang menurut kami menjadi salah satu pendorong ya, mereka melakukan praktik untuk korupsi gitu ya, menjadikan APBD sebagai bancakan. Ketiga tersangka yang resmi ditahan sejak hari ini sebelumnya tersandung kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Praia dengan anggaran Rp1.885.535.411 dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.